Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang OSPF V2 atau biasa disebut Open Source Patch versi 2. Baiklah, langsung saja ke slide selanjutnya. Pengantar OSPF V2. OSPF Open Source Patch adalah salah satu protokol Routing Interior Gateway Protocol atau IGP yang digunakan untuk mendistribusikan informasi routing dalam satu sistem otonom atau autonomous system. OSPF v2 secara khusus digunakan untuk IPv4. Jika untuk IPv6 digunakan OSPF v3 atau versi 3. Baiklah, langsung saja slide selanjutnya. Karakteristik OSPF v2. Yang pertama, protokol link state. OSPF bekerja dengan cara bertukar informasi status link antar router, lalu membangun database topologi jaringan lengkap. OSPF menggunakan pendekatan link state dalam pengambilan keputusan routing yang berarti setiap router dalam jaringan membangun dan memelihara database tentang keadaan semua link yang ada di jaringan. Dengan informasi ini, router dapat menghitung rute terbaik ke setiap tujuan dalam jaringan. Yang kedua, konvergensi cepat. OSPF cepat dalam mendeteksi perubahan jaringan dan memperbarui tabel routing. OSPF dikenal dengan konvergensinya yang cepat dibandingkan dengan protokol routing berbasis distance vector. Ketika terjadi perubahan topologi, seperti link yang putus atau router baru yang ditambahkan, OSPF akan segera menyebarkan informasi perubahan tersebut ke seluruh jaringan dan menghitung ulang rute-rute dengan cepat. Yang ketiga, scalable. Contoh untuk jaringan besar, karena OSPF bisa dibagi menjadi beberapa area untuk meminimalisir lalu lintas routing. OSPF dirancang untuk skalabilitas yang tinggi, memungkinkan untuk digunakan dalam jaringan yang besar. Protokol ini mendukung pembagian jaringan menjadi beberapa area, yang dapat mengurangi ukuran tabel routing dan kompleksitas komputasi menjadikannya lebih efisien dalam jaringan besar. Yang keempat, menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk menghitung jalur tercepat menuju tujuan. Menggunakan algoritma Dijkstra atau SPF Shortest Path First untuk menghitung rute terbaik ke setiap tujuan. Algoritma ini menghitung jalur terpendek dari router sumber ke semua tujuan dalam jaringan berdasarkan biaya atau metrik yang dihitung berdasarkan berbagai faktor seperti bandwidth. Dan terakhir, autentikasi. OSPF mendukung autentikasi untuk memastikan keamanan pertukaran informasi routing. OSPF mendukung autentikasi untuk memastikan bahwa hanya router yang sah yang dapat berpartisipasi dalam proses routing. Autentikasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti autentikasi kata sandi biasa atau clear text, atau autentikasi berbasis MD5 yang lebih aman. Autentikasi ini penting untuk mencegah manipulasi atau serangan terhadap tabel routing jaringan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rival Muhammad Saputra. Di sini saya akan melanjutkan submateri tentang cara kerja OSPF v2. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke materinya. Kerja OSPF v2. Yang pertama, router OSPF bertukar informasi topologi melalui LSA atau Link State Advertisement.
LSA adalah pesan yang digunakan oleh router OSPF untuk menyebarkan informasi tentang kondisi link atau jalur yang terhubung ke router tersebut. Yang kedua, informasi LSA dikumpulkan dalam Link State Database atau LSDB. Semua LSA yang diterima oleh router akan dikumpulkan ke dalam Link State Database atau LSDB. Yang ketiga, router menggunakan LSDB untuk menghitung jalur terbaik menuju setiap tujuan. Setelah LSDB terkumpul, router menjalankan algoritma SPF. Submateri selanjutnya, struktur jaringan OSPF. Yang pertama, backbone area atau area kosong. Semua area lain harus terhubung ke backbone. Yang kedua, STUB area, tidak menerima update eksternal router untuk efisiensi. Yang ketiga, totally STUB by area, lebih ketat dari STUB, hanya menerima default router. Yang keempat, NSSA atau not so STUB by area, area STUB yang bisa menerima eksternal router secara terbatas. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 32023020076. Saya anggota dari kelompok 6 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang proses snackboard dan database. Langsung saja ke materinya. Proses snackboard dan database. Yang pertama ada Hello Packet. Hello Packet yaitu berfungsi untuk membangun dan memelihara hubungan antar router OSPF. Yang kedua ada adjacency. Definisi adjacency yaitu hubungan spesial antar router OSPF yang memungkinkan pertukaran informasi routing secara penuh. Yang ketiga ada pertukaran LSDB atau Link State Database. Setelah adjacency terbentuk, router saling bertukar informasi LSDB. Pertukaran LSDB dilakukan menggunakan paket database description atau DBD, link state request atau LSR, link state update atau LSU, dan link state acknowledgement atau LSACK. Lanjut, tipe jaringan dan paket OSPF versi 2. Yang pertama, ada broadcast network, contohnya Ethernet. Yang kedua ada NBMA atau non-broadcast multi-access, contohnya frame relay atau ATM. Yang ketiga ada point-to-point, contohnya serial link antara dua router. Jenis-jenis paket OSPF. Yang pertama ada Hello Packet. Hello Packet membangun dan menjaga hubungan tetangga dan memeriksa kompatibilitas router atau area, timer, dan lain-lain. Yang kedua, ada database description atau DBD, ringkasan isi LSDB router yang digunakan dalam tahap awal pertukaran informasi LSDB. Yang ketiga, link state request atau LSR, permintaan detail LSA tertentu yang belum dimiliki router. Yang keempat, ada link state update atau LSU yang mengirimkan detail LSA yang diminta atau update terbaru ke router tetangga. Dan yang terakhir ada link state acknowledgement atau LSACK, yaitu konfirmasi penerimaan LSA dan mencegah pengiriman ulang LSA yang sudah terima. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Diva. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang konfigurasi dasar OSPF versi 2. Nah, ini adalah contoh konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, penjelasannya, router ID ini menetapkan ID router secara manual. Passive interface mencegah pengiriman hello packet pada interface tertentu. Next, Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan OSPF versi 2. Nah, kelebihannya cepat dalam konvergensi, mendukung jaringan besar, routing berdasarkan cost, mendukung VLSN dan CDR,
dan tidak bergantung pada broadcast. Nah, kekurangan OSPF versi 2 ini kompleksitas konfigurasi, penggunaan CPU dan memori tinggi, broadcast berlebihan di jaringan kecil, kesalahan dalam desain area bisa fatal. Nah, butuh perencanaan IP yang baik. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari OSPF versi 2 ini. Next, kita ke kesimpulan. Nah, OSPF versi 2 ini adalah salah satu protokol routing interior berbasis link state yang sangat handal dan efisien untuk jaringan berskala menengah hingga besar. Nah, dengan memanfaatkan algoritma Dijkstra atau SPF, OSPF versi 2 ini mampu menghitung jalur terbaik secara dinamis dan cepat. Nah, memastikan komunikasi jaringan tetap optimal meskipun terjadi perubahan topologi. Proses pertukaran informasi menggunakan LSA atau Link State Advertisement dan LSDB. Ini menjamin sinkronisasi data antar router dalam satu area. Nah, OSPF versi 2 ini juga mendukung berbagai tipe jaringan seperti broadcast, NBMA, dan point-to-point, serta menggunakan 5 jenis paket utama untuk membangun dan memelihara hubungan antar router. Nah, meskipun memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan protokol seperti RIP, keamanan, stabilitas, dan kecepatan konvergensi, OSPF versi 2 ini menjadikannya sebagai ideal untuk kebutuhan enterprise network. Nah, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.